Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu para peserta PPG Guru Tertentu tahun 2025? Jumpa kembali di channel Kang Safar. Di video kali ini kita akan coba membahas contoh studi kasus reflektif atau SKR untuk masalah media pembelajaran pada ujian tertulis berbasis komputer atau TBK PPG Guru Tertentu tahun 2025. Nah, seperti diketahui Bapak Ibu bahwa nanti pada saat pelaksanaan UTBK Bapak Ibu ya, UTBK nanti Bapak Ibu akan dihadapkan dua jenis tes, ada tes objektif dan tes subjektif. Tes objektif, tes yang berupa soal-soal pilihan ganda, seperti biasa ada soal, kemudian diikuti dengan beberapa opsi jawaban. Nah, sementara yang subjektif, itu berupa soal uraian atau soal esai, atau soal berupa ini Bapak Ibu ya, studi kasus reflektif. Nah ini. Nah, kemudian untuk masalah-masalah yang bisa Bapak Ibu angkat, tentu itu ada beberapa opsi ya. Ada tentang media, kemudian ada tentang strategi, kemudian LKPD, kemudian penilaian dan yang lainnya. Nah, untuk di video kali ini kita akan coba membahas contoh ya studi kasus reflektif dengan masalah media pembelajaran. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan langsung saja Bapak Ibu dilanjut ke pembahasan contoh studi kasusnya ya. Nah, yang pertama ini kita akan uraikan di sini, deskripsikan masalah pembelajarannya Bapak Ibu ya. Ini yang pertama, masalah pembelajarannya. Nah, untuk masalah pembelajaran seperti yang tadi sudah disampaikan di awal, bahwa masalah yang akan diangkat pada contoh studi kasus reflektif kali ini adalah yang berkaitan dengan media pembelajaran. Sehingga di sini masalah yang dimunculkannya itu Bapak Ibu tentu masalah yang diakibatkan oleh kurangnya menggunakan atau kurangnya penggunaan media pembelajaran. Kita akan lihat di sini deskripsinya atau uraiannya. Saat mengajar di kelas 4 SD, ya, ini dicontohkan Bapak Ibu mengajar di sekolah dasar ya, di kelas 4, pada materi sumber energi. Nah, ini materinya, ini nanti bisa Bapak Ibu sesuaikan ya, dengan jenjang Bapak Ibu mengajar ya, jenjang termasuk juga materinya. Saya mendapati bahwa sebagian besar siswa terlihat pasif. Nah, ini sudah dimunculkan permasalahannya, dan kurang antusias ya, saat pembelajaran berlangsung. Saya menggunakan buku paket dan papan tulis sebagai media utama. Ya, ini aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu ya, yang kemudian menimbulkan permasalahan. Nah, ini menggunakan buku paket dan juga papan tulis sebagai media utama, gitu ya. Nah, ini jadi media utamanya, media pembelajaran utama yang digunakan hanya buku paket dan juga papan tulis saja, gitu Bapak Ibu. Tetapi ternyata pendekatan ini tidak cukup menarik. Nah, ini ya. Ternyata media yang digunakan ini tidak cukup menarik perhatian siswa. Beberapa siswa bahkan terlihat mengalihkan perhatian ke hal lain, ya, jadi tidak fokus Bapak Ibu. Dan hanya sedikit yang aktif menjawab pertanyaan. Nah, selanjutnya saya menyadari bahwa media ya yang saya gunakan kurang kontekstual dan tidak sesuai dengan karakteristik belajar anak usia SD yang lebih menyukai visual ya dan juga interaktif. Nah, di sini di beberapa kata yang ditebalkan Bapak Ibu, ini adalah beberapa poin penting ya dari masalah pembelajaran yang diangkat di studi kasus kali ini. Mulai dari jenjang ya, jenjang di mana Bapak Ibu mengajar, kemudian materi, termasuk permasalahan ya, permasalahan yang ada. Jadi dimunculkan di sini ya, permasalahan pada siswa, kemudian permasalahan tersebut disebabkan oleh tadi ya, penggunaan media yang tidak kontekstual dan tidak sesuai dengan karakteristik belajar gitu Bapak Ibu ya, belajar anak di usia SD. Nah, ini masalahnya sudah muncul di sini Bapak Ibu ya. Jadi ini paling tidak sebagai gambaran lah gitu Bapak Ibu ya, sebagai gambaran untuk mendeskripsikan, menguraikan masalah pembelajaran kaitannya dengan media ya, kurang lebih seperti ini gitu ya untuk masalah pembelajarannya. Kita akan lanjut ke poin yang kedua. Ke bagian yang kedua, ini upaya mengatasi atau solusinya seperti apa mengatasi masalah yang tadi gitu ya. Kita akan lihat di sini uraiannya. Untuk mengatasi masalah tersebut ya, saya mulai mengeksplorasi penggunaan media digital sederhana. Nah, ini solusinya sudah dimunculkan Bapak Ibu ya. Karena tadi ada persoalan di dalam penggunaan medianya ya, sehingga di sini solusinya apa? Nah, dimunculkan penggunaan media digital sederhana yang bisa diakses tanpa koneksi internet ya, seperti video animasi edukatif dan gambar interaktif yang saya unduh terlebih dahulu ya. Jadi ini media pembelajaran yang baru yang akan diterapkan guna mengantisipasi permasalahan tadi gitu Bapak Ibu ya. Saya juga membuat media berupa slide presentasi bergambar dan alat peraga sederhana. Nah, jadi selain
media digital sederhana juga ditambahkan media yang lain. Ini Bapak Ibu ya, slide presentasi bergambar dan juga alat peraga sederhana dari barang bekas yang mudah ditemukan. Selain itu, saya mengajak siswa dalam diskusi kelompok. Nah, selain menggunakan media tadi, ya, media digital sederhana, kemudian pakai slide, juga mengajak siswa dalam diskusi kelompok kecil ya Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk mempresentasikan kembali isi video dengan bahasa mereka sendiri. Nah, kemudian pembelajaran pun menjadi lebih variatif dan menyenangkan. Nah, ini ya. Nah, ini uraian ataupun deskripsi terkait upaya mengatasi masalah yang tadi sudah dimunculkan kaitannya dengan media pembelajaran gitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal diperhatikan beberapa kata yang ditebalkan ya. Ini sebagai kata kuncinya begitu. Nah, kita akan lanjut ke bagian ketiga. Nah, di bagian ketiga ini adalah hasil dari upaya yang tadi sudah dilakukan ya. Di bagian kedua tadi solusinya sudah diuraikan, mulai dari menggunakan media ya, media digital sederhana, kemudian pakai slide dan sebagainya. Nah, di sini diuraikan hasilnya seperti apa gitu Bapak Ibu ya. Nah, setelah penggunaan media yang lebih menarik dan interaktif, ya ini ya, ini dipertegas di sini. Setelah menggunakan media yang lebih menarik dan interaktif, perhatian siswa meningkat signifikan. Nah, tadi kan ada persoalan terkait perhatian siswa Bapak Ibu ya, yang tidak fokus. Nah, di sini disampaikan kebalikannya gitu ya. Perhatian siswa meningkat signifikan. Mereka lebih fokus, kemudian aktif berdiskusi dan bahkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis. Nah, ini ya. Ini perubahannya Bapak Ibu ya. Jadi mesti dimunculkan perubahan yang ada gitu ya. Perubahannya ya tentu kebalikan dari masalah-masalah yang ada di poin pertama tadi Bapak Ibu ya. Nah, hasil evaluasi formatif menunjukkan peningkatan pemahaman konsep pada sebagian besar siswa. Suasana kelas juga menjadi lebih hidup dan kolaboratif ya, saling bekerja sama. Bahkan siswa yang sebelumnya pendiam mulai berani. Nah, ini ya. Mengemukakan pendapat karena merasa lebih memahami materi. Nah, di sini sekali lagi Bapak Ibu menguraikan hasil dari penggunaan media yang sudah dideskripsikan di bagian kedua tadi gitu ya. Hasilnya ini bisa kita lihat di beberapa kata yang sudah ditebalkan di sini. Mulai dari penggunaan mulai dari perhatian siswa yang meningkat signifikan ya. Karena awalnya ini yang menjadi persoalan. Yang tadinya tidak fokus menjadi fokus, yang tadinya tidak aktif, yang tadinya pasif ya, tidak ada aktivitas diskusi dan sebagainya menjadi aktif. Termasuk juga di sini banyak yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kritis gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini gambaran uraian untuk di hasil upaya Bapak Ibu ya, hasil upaya yang dilakukan. Baik, kita lanjut ke bagian keempat. Nah, di bagian keempat ini adalah kita menguraikan atau mendeskripsikan pelajaran berharganya seperti apa gitu ya. Nah, kita lihat di sini uraiannya. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa media pembelajaran sangat menentukan keterlibatan dan pemahaman siswa. Nah, ini ya. Ini pelajaran berharganya, bahwa media pembelajaran ini sangat menentukan keterlibatan dan pemahaman siswa Bapak Ibu ya. Terutama pada jenjang SD yang masih berada dalam tahap berpikir konkret. Guru perlu kreatif memilih dan memodifikasi media sesuai dengan karakteristik siswa dan ketersediaan sarana. Tidak selalu harus canggih, media yang sederhana pun efektif bila digunakan dengan tepat dan kontekstual. Kepekaan guru dalam menyesuaikan media dengan kebutuhan nyata siswa adalah kunci sukses pembelajaran yang bermakna gitu ya. Nah, ini di bagian keempat ini dijelaskan atau diuraikan terkait pelajaran berharga yang Bapak Ibu dapatkan ya dari pengalaman pemecahan masalah tadi ya, yang diungkapkan di bagian pertama. Masalah media pembelajaran diuraikan, kemudian dipecahkan melalui solusi tadi, lalu hasilnya juga terlihat Bapak Ibu ya. Nah, di sini muncul atau dijelaskan pelajaran berharganya atau hikmah yang didapat oleh Bapak Ibu seperti apa gitu ya. Dan poinnya di sini sudah dijelaskan di awal ya, bahwa media pembelajaran sangat menentukan keterlibatan dan pemahaman siswa. Nah, selebihnya ini untuk memperkuat apa yang disampaikan di awal sini gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu Bapak Ibu 4 hal ya yang nanti akan Bapak Ibu uraikan di dalam menyusun studi kasus reflektif ya, mulai dari masalah pembelajaran, kemudian ada solusi atau upaya untuk mengatasi masalah, lalu ada hasil dari upayanya, lalu yang berikutnya adalah pelajaran berharganya begitu. Nah, selanjutnya yang terakhir, nah ini template Bapak Ibu ya, atau kerangka lah ya. Kerangka untuk membantu Bapak Ibu di dalam menyusun studi kasus reflektif. Nah, kenapa kita mesti memahami kerangka ini, mesti punya kerangka ini?
Karena di dalam melaksanakan UTBK nanti, dalam pelaksanaan UTBK ini sangat ketat pengawasannya Bapak Ibu. Sehingga tidak ada kesempatan buat Bapak Ibu nanti untuk mencontoh misalkan gitu ya. Misalkan Bapak Ibu sudah menyiapkan file gitu ya, file studi kasus reflektifnya. Nah, ini juga tidak tidak memungkinkan untuk di copy paste dan sebagainya. Karena aplikasi yang muncul di layar itu ya hanya tampilan UTBK saja gitu Bapak Ibu ya. Jadi tidak bisa sambil membuka aplikasi yang lain atau web misal dan seterusnya. Termasuk juga kita nggak bisa misalkan membuat contekan di kertas gitu ya, kemudian bisa sambil diketik sambil ini nggak bisa juga, karena tadi ada pengawasan yang ketat. Nah maka sebagai antisipasinya pahami template ini atau kerangka untuk menyusun studi kasus ini Bapak Ibu ya. Tadi kan ada 4 ya, ada masalah, upaya mengatasi, hasil dari upayanya, pelajaran berharga. Ini kan hanya ada 4 poin. Nah tinggal Bapak Ibu ini sebagai kalimat awalnya nih ya. Kalimat awal, kalimat pengantarnya yang ada di sini, selebihnya Bapak Ibu tinggal dilengkapi saja. Misalkan untuk masalah nih, saat mengajar materi, nah materinya materi apa di sini, nanti disesuaikan dengan materi Bapak Ibu gitu ya. Kemudian di kelasnya kelas berapa, jenjangnya. Saya mengalami kendala yaitu apa kendalanya, akibat dari hal tersebut siswa menjadi seperti apa gitu ya. Hal ini menyebabkan pembelajaran menjadi kurang efektif karena apa dan seterusnya. Nah ini tinggal dijabarkan, dijelaskan oleh Bapak Ibu sesuai dengan tugas mengajarnya masing-masing gitu Bapak Ibu ya. Nah, termasuk juga untuk upaya mengatasinya nanti disesuaikan ya. Tinggal dilengkapi saja di sini yang kosongnya. Kemudian hasil upayanya pun demikian, termasuk juga yang pelajaran berharganya. Nah, sehingga ketika Bapak Ibu sudah memahami kerangka dari penyusunan studi kasus ini akan memudahkan Bapak Ibu ya, walaupun tanpa melihat gitu Bapak Ibu ya. Tanpa melihat ya Bapak Ibu sudah punya dasar untuk mulai menyusunnya dari kalimat apa gitu ya, dari kata apa dan seterusnya. Nah, untuk template ini nanti saya share juga ke Bapak Ibu untuk kemudian nanti bisa diunduh ya di deskripsi video yang deskripsi videonya nanti. Nah, itu Bapak Ibu pembahasan contoh studi kasus reflektif untuk masalah media pembelajaran. Jika ada hal-hal yang sekiranya perlu didiskusikan atau perlu saran, masukan, silakan untuk dituliskan di kolom komentar ya. Dan jika video ini bermanfaat, silakan untuk di-share juga ke yang lain yang juga sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti tahapan ujian tertulis berbasis komputer ya pada PPG Guru Tertentu tahun 2025. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah menyimak dan yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Semoga pelaksanaan ujian kompetensi ya PPG-nya nanti baik UTBK maupun UKIN-nya bisa berjalan dengan baik dan lancar dan lulus tentunya Bapak Ibu ya, lulus PPG di tahun 2025 ini. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.